Dikejar kucing, aku tertantang. Kucingnya bernama Siti. Ajang perdebatan telah datang, menang dan kalah urusan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi kepada moderator dan dewan juri serta tim kontra yang kami bagangkan. Izinkan kami dari tim pro kelompok 2 SMPK Maria Fatimah memperkenalkan diri. Saya Deborah Yayang Nugraha sebagai pembicara pertama. Saya Jelo Fasil Sanjaya sebagai pembicara kedua. Dan saya Natania Jinis Wibisono sebagai pembicara ketiga. Pertama-tama izinkan saya untuk mengatakan definisi dari mosi kita hari ini, yaitu Dewan ini menyesalkan stigmatisasi terhadap Gen Z sebagai generasi yang emosional dan impulsif. Padahal emosi dan intuisi merupakan aset berharga dalam pengambilan keputusan. Stigmatisasi adalah tindakan menandai atau melabel seseorang dengan sifat yang tidak diinginkan. Gen Z adalah generasi yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012. Emosional adalah tindakan yang menyentuh perasaan atau wujud dari emosi itu sendiri. Impulsif adalah perilaku yang dilakukan tanpa berpikir panjang. Emosi adalah perasaan yang muncul terhadap respon dengan suatu situasi atau orang tertentu. Intuisi adalah kemampuan untuk memahami perasaan tanpa dipikirkan atau dipelajari. Ada alasan yang membuat kami sangat setuju dengan mosi hari ini, yaitu kreativitas dan inovasi. Gen Z terkenal dengan generasi yang kreatif dan juga penuh inovasi daripada gen-gen yang sebelumnya. Hal ini membuat mereka tidak takut menghadapi resiko, bahkan perubahan yang dinamis. Lalu kemudian pada penelitian pada tahun 1990, menurut 2 psikolog, telah dikatakan bahwa kecerdasan emosional dapat memindai hal apa yang akan dilakukan selanjutnya karena sudah memahami situasi dan suasana yang terjadi. Baik, saya sebagai pembicara kedua ingin melanjutkan mengenai apa yang telah disampaikan oleh rekan debat tim saya. Dengan mosi, Dewan ini menyesalkan stigmatisasi terhadap Gen Z sebagai generasi yang emosional dan impulsif, padahal emosi dan intuisi merupakan aset berharga dalam pengambilan keputusan. Kami tegaskan kembali bahwa kami sangat setuju pada mosi hari ini. Terdapat berbagai landasan mengapa kami sangat setuju pada mosi hari ini. Kita lihat dari sudut pandang ekonomi. Kita ketahui bahwa Gen Z zaman sekarang banyak dari mereka yang bermain kripto. Kata data.id mengungkap 60% Gen Z bermain kripto. Hal ini menyebabkan intuisi atau kecerdasan emosional meningkat dan menjadi lebih baik lagi. Itu berdampak positif bagi perekonomian. Dan juga terdapat data yang mengatakan bahwa 90% pengusaha sukses dikarenakan mereka mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan emosional dan intuisi. Selanjutnya, sudut pandang sosial. Gen Z yang sering menggunakan media sosial, seringkali mereka menggunakan kecerdasan emosional seperti kepekaan dan empati. Untuk memiliki empati yang tinggi dalam melihat sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat. Salah satu contohnya ketika Jokowi memiliki wacana menjadi presiden. Jokowi memiliki wacana menjadi presiden dalam masa jabatan 3 periode. Hal ini menjadi perbincangan yang sangat besar di berbagai media sosial, salah satunya Twitter. Gen Z mengungkap ketidaksetujuan akan wacana tersebut karena seperti yang kita ketahui, apa kesepakatan dalam undang-undang yang menjadi dasar negara hanya dimiliki masa jabatannya 2 periode saja atau 10 tahun saja. Hal ini sangat diperbincangkan sangat besar-besaran di Twitter berhari-hari, berminggu-minggu. Hal ini mengungkap ketidaksetujuan dari Gen Z. Selanjutnya, sudut pandang hukum. Sekarang rasisme tetap menjadi tantangan global yang melahirkan ketidakadilan sistemik. Diskriminasi berbasis ras mengaruhi kehidupan sosial, hukum, dan ekonomi. Mendorong perlunya kesadaran serta aksi nyata untuk menentang hal tersebut. Dalam hal ini Gen Z berperan sangat penting sebagai agen perubahan. Empati dan intuisi Gen Z memperkarya perspektif keadilan, terutama dalam kasus-kasus yang memerlukan
pertimbangan hak asasi manusia. Salah satu contohnya adalah gerakan sosial seperti hashtag Black Lives Matter dan hashtag Stop Asian Hate yang dipelopori oleh Gen Z sendiri. Dampaknya terlihat dalam reformasi kebijakan seperti George Floyd Justice in Policing Act di Amerika Serikat. Dalam kasus ini kita bisa menyimpulkan betapa pentingnya pertimbangan emosional dan intuisi dalam pengambilan keputusan oleh Gen Z. Baik, kami tegaskan kembali bahwa kami sangat setuju dengan mosi hari ini, yaitu Dewan ini menyesalkan stigmatisasi terhadap Gen Z sebagai generasi yang emosional dan impulsif. Padahal emosi dan intuisi merupakan aset berharga dalam pengambilan keputusan. Stigma negatif bahwa Gen Z adalah generasi yang emosional dan impulsif adalah tidak berdasar dan merugikan. Stigmatisasi ini justru membuat potensi mereka tidak berkembang dan tidak berkontribusi positif bagi masyarakat. Sebuah studi dari Springtide Research Institute menemukan bahwa Gen Z lebih mudah mengalami kecemasan dan juga depresi dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Emosi dan intuisi merupakan aset berharga dalam pengambilan keputusan dan Gen Z memiliki potensi besar untuk menggunakannya secara efektif. Seperti apa yang dikatakan oleh Antonio Damasio, seorang ahli saraf terkemuka, bahwa emosi berperan penting dalam pengambilan keputusan. Tanpa emosi, kemampuan kita untuk membuat keputusan yang rasional akan terganggu. Dalam bukunya juga, yaitu Descartes Error, Damasio menunjukkan kasus seorang pasien yang mengalami kerusakan pada bagian otak yang berhubungan dengan emosi. Pasien tersebut sulit untuk membuat keputusan, bahkan dalam hal-hal sederhana sekalipun. Gen Z memiliki potensi besar untuk menjadi generasi yang adaptif, inovatif, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Seperti apa yang telah rekan saya sampaikan bahwa Gen Z turut terlibat dalam aksi sosial seperti Black Lives Matter dan Stop Asian Hate. Jadi, alih-alih memberi label buruk, kita seharusnya mendukung dan memberdayakan Gen Z untuk mengembangkan potensi mereka dan memberikan kontribusi